Cahaya kuning terang terpancar dari 3 kartu misi yang telah diselesaikan. Hirkan diam-diam mengagumi saat melihatnya. Oh, di ruangan dengan botol-botol yang tertata rapi di rak, Ma Wong sambil memeriksa kembali pencapaian Hirkan, mengingat kembali monster-monster ganas bermata merah yang telah dimusnahkan pemuda di depannya. Ia perlahan menyimpulkan, nadanya tetap serius seperti biasa. 950 monyet bersirah, 104 serigala bertaring, dan 76 kadal beracun. Bagus sekali. Berkatmu, penyelidikan berjalan sangat lancar. Ngomong-ngomong, ekspresi apa itu? Terkejut oleh pujian mendadak, Hirkan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan luar biasa. Kedua pipinya mengembang, matanya menyipit karena tersenyum terlalu lebar, semburat merah muncul di wajahnya. Hirkan menggaruk kepala, tersenyum canggung. Maaf, aku hanya memikirkan mau menghabiskan uang yang baru kudapatkan untuk apa. Ma Wong menyela, nada bicaranya menjadi serius saat ia membentangkan peta usang di meja. Tolong fokus, karena misi berikutnya akan sangat berbahaya. Mata Hirkan seketika menajam, terpaku pada peta. Jari Ma Wong menekan sebuah lokasi spesifik. Ini, dekat puncak gunung, seorang prajurit beruang telah muncul. Ucapannya membangkitkan gambaran menakutkan di ruang gelap. Makhluk raksasa yang disebut prajurit beruang. Mereka setinggi 4 meter, menjulang bagai menara dari tulang dan daging, mata merah menyala seperti bara api di kegelapan malam. Kabut hitam pekat melingkari tubuh kekar mereka, dan yang lebih mengerikan, mereka juga dilengkapi dengan zirah lengkap dan senjata tajam seperti prajurit manusia. Ma Wong menatap lurus ke arah Hirkan, tatapannya tajam penuh urgensi. Jika kau bisa menemukan di mana mereka mendapatkan senjata, itu akan menjadi bantuan besar dalam mengungkap identitas makhluk rusak itu. Hirkan mendongak, mengkonfirmasi tugas itu dengan nada tenang. Dengan kata lain, Anda ingin saya mengalahkan mereka dan membawa kembali salah satu senjata mereka. Saya mengerti. Ma Wong menatap pemuda di depannya, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Keringat membasahi dahinya, ia berkata dengan cemas, apakah kamu pikir akan baik-baik saja sendirian? Bahkan para pemanah pun kesulitan menghadapi mereka sendirian. Saya rasa kamu harus mencari lebih banyak. Tidak apa-apa, Hirkan memotong dengan tegas, menghentikan kekhawatiran Ma Wong. Ia berbalik, meninggalkan sisi wajahnya yang bergaris tajam menghadap orang di depannya. Sinar matahari pagi menyinari, menerangi senyum percaya diri dan agah dinginnya. Saya sudah tahu cara menghadapinya. Setelah mengatakan itu, ia melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Ma Wong dengan kekhawatiran yang belum terjawab. Di bawah langit yang luas, Hirkan melintasi hutan lebat, menuju pegunungan megah di kejauhan. Berhenti di jalan setapak batu tua, ia membuka peta kulit binatang yang usang. Sebuah jari menunjuk langsung ke simbol kepala monster yang dilingkari, menandai lokasi target. Melihat jalan yang remang-remang dan suram di depannya, Hirkan berpikir dalam hati, pasti di sana, aku hampir sampai. Hirkan berdiri bersama bawahan-bawahan yang kurus kerontang, senyum puas terpampang di bibirnya. Ia melipat tangan, menatap ke kehampaan di depannya dan menyatakan, sekaranglah saatnya untuk menunjukkan sedikit. Dengan senyum lebar penuh kegembiraan, ia mengangkat tangan, mengaktifkan perangkat di pergelangan tangannya. Seketika, jendela transaksi virtual memancarkan cahaya biru terang muncul di hadapannya. Disertai notifikasi sistem, Anda telah membuka jendela lelang. Anda dapat berpartisipasi dalam lelang bersama pemain lain. Senjata, baju zirah, dan item langka yang tak terhitung jumlahnya melintas di layar, masing-masing dengan harga yang tertera. Berdiri di samping prajurit kerangka, Hirkan fokus menggulir daftar, bergumam dalam hati. Peralatan terbaik yang bisa kubeli di levelku saat ini pasti adalah set tulang ular. Gambaran tengkorak yang dilirit ular tulang ganas di antara koin emas berkilauan muncul dalam benaknya. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera melanjutkan pembelian. Serangkaian notifikasi sistem terus bermunculan, mengonfirmasi transaksinya saat koin emas cepat menghilang dari inventarisnya. Anda telah membeli pelindung bahu tulang ular. Anda telah membeli sepatu tulang ular. Anda telah membeli sarung tangan tulang ular. Anda telah membeli. Aura energi hijau zamrud yang mistis menyelimuti Hirkan, memancar dari set perlengkapan baru yang baru saja ia kenakan. Jendela notifikasi sistem muncul, mengkonfirmasi statistik yang mengesankan. Pertahanan meningkat 70, mana dan kekuatan masing-masing bertambah 34. Selain itu, saat melengkapi seluruh set, konsumsi mana akan berkurang 10%. Total biaya untuk peningkatan ini mencapai 37.896 emas. Hirkan tersenyum puas, suara puff yang puas lolos
lolos dari bibirnya. Kegembiraan dengan cepat meledak menjadi tawa gila. Dia mendongak ke langit, berteriak riang, "Ini baru namanya rasa uang. Beli semua buku keterampilan dalam jangkauan levelku dengan sisa uang ini." Euforia yang meluap-luap membuatnya terjatuh ke tanah, tertawa tanpa henti di hadapan para prajurit tengkorak. Seketika, serangkaian notifikasi sistem lain muncul, mengkonfirmasi pembelian buku keterampilan yang berhasil. Jiwa korosif, kebutaan, reformasi otot, hati palsu, bom tulang, dan pengerasan. Tambahan 17.593 emas lagi telah dihabiskan. Setelah menikmati sejenak, Hirkan berdiri, menepis debu dari jubahnya. Dia menarik tudungnya, menutupi separuh wajahnya, namun tak menyembunyikan senyum percaya diri dan tatapan tajamnya. Dia bergumam, "Baiklah, aku masih sedikit jauh dari level prajurit beruang, tapi dengan semua ini, aku akan bisa." Tepat pada saat itu, para prajurit tengkoraknya serentak mendekat, mata mereka berbinar terang seperti bintang, menatap tuan mereka dengan penuh harap, seolah bertanya, "Bagaimana dengan kami?" Di ruang virtual toko itu, Hirkan berkata, "Ah, benar juga, hampir saja aku melupakan kalian." Ia teringat para prajurit tulangnya. Ia menunjuk ke arah perisai, sebuah ide melintas di benaknya. "Coba lihat, mungkin benda ini akan cocok untuk para skeleton." Namun begitu niat pembelian dikonfirmasi, sebuah papan notifikasi biru dingin muncul tepat di depannya. "Saldo tidak cukup." Tulisan itu terpantul di matanya yang terbelalak kaget. Ia tergagap. "Ah, apa? Aku kehabisan uang. Apa aku sudah menghabiskan semua uangku?" Ia berbalik, keringat dingin membanjiri dahinya, menghadap para prajurit skeleton yang sabar menunggu. Dengan wajah kaku, ia ragu mengakui, kalian, aku agak kehabisan uang." Seketika, suasana di sekitarnya menjadi berat. Hirkan tertegun melihat perubahan mendadak ini. Sikap mereka berubah. Ia buru-buru menjelaskan, berusaha menyelamatkan situasi. Aku tidak sengaja. Kalau aku punya lebih banyak uang, aku akan..." Jelas, para bawahan skeletonnya telah memutuskan untuk mogok, meninggalkan tuan mereka untuk mengurus diri sendiri. Dia berteriak, "Betul, mungkin aku akan mendapatkan lebih banyak uang setelah memburu benda itu." Mendengar perintah tuannya, pasukan skeleton dengan mata biru yang bersinar terang segera bertindak. Mereka menyerbu ke depan dengan semangat membara. Hirkan menghela nafas lega, berpikir dalam hati, "Fiuh, untung ada kawanan babi hutan yang lewat pada waktu yang tepat. Mereka ini benar-benar terobsesi aneh dengan perlengkapan." Kini, hanya tersisa satu ekor babi hutan. Ia meringkuk di sudut, seluruh tubuhnya gemetar, mata berkaca-kaca, mengeluarkan suara kuik yang menyedihkan. Berhadapan dengannya, seorang prajurit skeleton lain, matanya kini memancarkan warna ungu mistis, mengangkat tinggi pedang tajamnya. Bilah pedang yang dingin diayunkan dengan mantap, mengakhiri jeritan kuik, putus asa terakhir dari mangsanya. Di tengah medan perang yang sunyi, Hirkan dengan jengkel memerintahkan para prajurit tulangnya, "Hei, jangan buang waktu lagi, selesaikan ini. Aku akan melengkapi kalian dalam perjalanan nanti." Sebelum selesai berbicara, seberkas cahaya merah menyala merobek kegelapan malam. Sinar energi penghancur raksasa melesat melewati tepat di samping Hirkan. Hirkan tersentak, berbalik cepat, wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. "Barusan apa itu?" Ia tertegun. "Hei!" Sebuah suara dingin dan angkuh terdengar dari belakang. Sesosok bayangan berpakaian gelap perlahan mendekat, sepatu bot beratnya menginjak tanah berbatu. Orang itu berhenti dan berkata dengan nada penuh wibawa, "Menurutmu siapa dirimu berani berburu di sini tanpa izin? Daerah ini milik Guild Apollo." Nama itu seperti sambaran petir di telinga. Hirkan terpaku, matanya melebar penuh keterkejutan, setetes keringat dingin perlahan mengalir di pelipisnya. Ia tergagap. Itu adalah... Di tengah hutan yang gelap, tiga sosok berotot kekar dan berkepala botak tiba-tiba mencegat. Sang pemimpin, dengan senyum licik di bibirnya, menggeram mengancam. "Apa kau ingin mati?" Ketiganya serempak maju, langkah berat mereka menginjak tanah yang lembab. Hirkan hanya mengamati dengan tenang, dalam benaknya terlintas pikiran meremehkan. Sekelompok ikan teri lagi. Sama sekali tak memperhatikan sikap Hirkan, sang pemimpin membusungkan dada dan memperkenalkan diri dengan sombong. "Namaku Wang Zhang, itu Ejang, dan Iljang. Kami adalah trio hebat perkumpulan Apollo." Setelah mendengar itu, Hirkan tiba-tiba tertawa, tawa yang cerah dan segar
menghindar secara tak terduga. Begitu rupanya, sesaat berikutnya senyum di bibirnya menghilang. Sebuah aura kuat meledak, menyelimuti tubuh Hirkan dalam lingkaran cahaya biru cemerlang. Sebelum trio itu sempat bereaksi, dia melesat seperti kilat, menyapu mereka dalam satu gerakan tunggal. Suara swish, swish yang memekakkan telinga terdengar saat energi bertabrakan, dan ketiga pria besar itu terlempar tanpa ampun sebelum mereka sempat menyadari apa yang terjadi. Hairkan mendecakkan lidah pelan, raut wajahnya jelas menunjukkan kekesalan. Lagi-lagi, pecundang-pecundang ini mencoba memprovokasiku. Cih, gumamnya, mata dinginnya menyapu orang-orang yang tergeletak tak berdaya. Mengapa akhir-akhir ini aku menarik begitu banyak orang seperti ini? Mungkin aku perlu menemui dukun atau semacamnya. Begitu selesai bicara, ia menendang sembarangan salah satu dari mereka yang tergeletak di dekatnya, membuat orang itu kembali mengerang. Merasa tidak pantas membuang waktu lebih banyak, Hairkan memunggungi medan perang. Aku baru saja membuang waktu di sini. Ayo pergi, para kerangka. Mendengar perintah itu, pasukan kerangka keringnya segera berlari mengikuti, dengan cepat menghilang jauh ke dalam hutan lebat. Saat bayangan mereka telah sirna, salah satu pemain yang kalah mencoba bangkit. Dia menggertakkan gigi, menatap penuh kebencian ke arah Hairkan pergi. Beraninya kau menyerang serikat kami. Kami akan membuatmu menyesal. Sambil mengumpat dalam hati, dia gemetar mengangkat tangan, mengaktifkan perangkat komunikasi berbentuk jam tangan di pergelangan tangannya. Sebuah cahaya biru samar berkedip. Di suatu tempat yang jauh, dalam kegelapan remang-remang, sebuah tangan berhias cincin berkilauan dengan lembut membelai bulu belang seekor harimau raksasa. Binatang buas itu menggeram pelan di tenggorokannya, mata emasnya menyala terang. Pemiliknya tiba-tiba terdiam, seolah baru saja menerima pesan tak terduga. Apa? Dia menyerang bawahanku, bahkan setelah mendengar namaku. Di sebuah aula megah, tempat cahaya keemasan bersinar dari lampu-lampu, seorang pria berkuasa duduk di singgasana berlapis kulit harimau. Di hadapannya, seorang pemain berbusana oranye berlutut dengan hormat, kepala tertunduk. "Baik tuan," jawab pemain itu. Pria di singgasana itu berbicara, suaranya dingin dan penuh wibawa, bergema di seluruh ruangan. "Bawa dia ke sini, berapapun harganya." Pada saat yang sama, sebuah batangan emas berkilau diletakkan dengan keras di atas meja, mengeluarkan bunyi klik kering sebagai penegasan perintah yang tidak dapat ditolak. Wajah sang pemimpin tenggelam dalam kegelapan, hanya memperlihatkan sepasang mata merah menyala yang memancarkan tatapan kebencian. Dia menunjuk lurus ke depan, kata-katanya mendesis melalui sela-sela gigi, dipenuhi kemarahan. "Aku akan membuatmu membayarnya, karena berani meremehkan reputasiku." Sumpah beracunnya seakan lenyap di udara, menyatu dengan daun-daun maple merah yang perlahan gugur di hutan yang jauh. Di tengah pemandangan itu, Hairkan berhenti, matanya terbelalak takjub. Dia bergumam pelan penuh keheranan. "Wah, sepertinya aku akhirnya sampai." Angin kencang bertiup melewati ngarai yang dalam, tempat ia dan pasukannya yang terdiri dari kerangka sedang melangkah di jalur terjal. Sesaat kemudian, sebuah notifikasi sistem berwarna biru muncul, mengkonfirmasi tujuannya. Area kemunculan prajurit beruang. Dengan senyum dingin penuh percaya diri, Hairkan berbalik dan berseru, "Baiklah, kita pergi. Hei prajurit tengkorak, kalian siap?" Ekspresi percaya diri di wajah Hairkan seketika berubah menjadi jengkel. "Kalian iblis-iblis sedang apa? Hentikan lelucon ini sekarang juga." Menanggapi kemarahan tuannya, para prajurit tengkorak langsung menciut dengan ekspresi menyesal. Setelah merapikan kembali formasi, Hairkan memasang wajah serius, suaranya menjadi tegas saat menjelaskan misi. "Hari ini, kita akan berburu prajurit beruang. Dia level 70 dan memiliki 3 fase, jadi kita perlu persiapan matang untuk pertarungan ini." Dia berdiri di atas gundukan tinggi, di belakangnya adalah pemandangan medan perang yang hancur, asap dan api, pedang tertancap di tanah dengan megah. Tatapannya menyapu seluruh pasukan yang menunggu perintah di bawah. Namun begitu kita mengalahkannya, kita akan bisa melampaui 30 guild teratas dalam progres misi utama. Jadi, aku tidak ingin ada kesalahan, mengerti? Menanggapi perintah tegasnya, seluruh prajurit tengkorak serentak berdiri tegak, memberi hormat dengan sangat disiplin. Hirkan memejamkan mata, perlahan berpesan kepada pasukan tengkoraknya, "Lakukan saja persis seperti yang telah kita latih."
Tiba-tiba, aura pembunuh yang berat menerjang, membuat tanah bergetar ringan. Hirkan membuka matanya lebar-lebar, senyum dingin tersungging di bibirnya saat dia berbalik melihat ke arah kegelapan. Baru saja menyebut Kaisar Cao Cao, tidak, dalam kasus ini lebih tepat menyebut beruang. Di belakangnya, para prajurit tengkorak menatap tuan mereka dengan rongga mata yang berkilauan penuh kekaguman. Dari dalam kabut tebal, sosok besar perlahan muncul. Itu adalah monster humanoid berkepala beruang, tubuh berototnya terbungkus dalam baju zirah logam yang sangat berat, dan di tangannya ada pedang raksasa. Matanya menyala dengan cahaya merah menyala yang buas. Sebuah panel informasi muncul di depan mata Hirkan, mengkonfirmasi identitas musuh. Prajurit beruang, level 70. Mari kita mulai, bisik Hirkan dengan tatapan penuh tekad. Dia dengan cepat mengangkat tangan, jari telunjuknya menekan perangkat biru yang bersinar di pergelangan tangannya. Suara mekanis terdengar, slot peralatan, aktifkan. Seketika, prajurit beruang mengaum dengan suara yang mengguncang langit dan bumi. Suaranya yang marah seolah ingin merobek seluruh ruang. Pada saat yang sama, gelombang energi biru mistis meledak dari tubuh Hirkan. Topeng Haho yang familiar muncul menutupi separuh wajahnya, dan zirah gelap berduri tajam dengan cepat membungkus tubuhnya. Berdiri di tengah pusaran energi yang mengamuk, Hirkan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, siap untuk konfrontasi hidup atau mati. Di tengah pusaran aura gelap, Hirkan tersenyum penuh percaya diri dan angkuh. Misi utama ini, ia menyatakan dengan tegas, aku akan mengambilnya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, di bawah langit biru cerah yang dihiasi dedaunan maple merah menyala, Hutch mengarahkan pandangannya ke arah pegunungan megah di kejauhan. Ia bergumam, itu pasti pegunungan Bulkas. Segera setelah itu, Hutch melangkah di jalur setapak menembus hutan. Pikirannya terfokus pada tugas di depan mata. Aku datang ke sini segera setelah menonton video tentang monyet lapis baja itu, semoga topeng Hahoe masih ada di sana. Namun, langkah kakinya tiba-tiba terhenti, ia terdiam cukup lama sebelum bersandar pada sebatang pohon. Wajahnya menunjukkan kebosanan dan kejengkelan yang jelas. Sialan, kenapa aku harus datang ke tempat antah berantah ini? Hatch mengerutu kesal, aku ini karakter penting, tapi mereka malah mengirimku ke sini hanya untuk menangkap seorang pemula. Hatch gemetar dan berteriak, apa-apaan ini? Kekuatan paksa jika dia tidak patuh? Apa ini kejahatan? Di depannya adalah Raja Babi Hutan level 65 raksasa dengan mata merah menyala-nyala dan taring tajam mengarah lurus ke mangsanya. Kepanikan dengan cepat padam. Dalam sekejap, Hatch mendongak, matanya menjadi tajam. Dia mengangkat tongkat sihirnya dan semburan kekuatan magis meledak hebat. Api kemarahan menderu, melesat lurus ke arah monster itu. Formasi sihir merah menyala muncul tepat di depan babi hutan, dan api menelannya dalam jeritan. Hatch berdiri membelakangi, diam-diam memperhatikan monster yang terbakar hangus. Dia bergumam, sungguh, aku ingin sekali berhenti kerja. Di tengah ruang yang diselimuti cahaya biru magis, tempat kelopak bunga merah layu melayang, Hatch, peringkat 5, berdiri di sana dengan wajah lelah dan tegang. Pandangannya tertuju ke depan, penuh dengan antisipasi bercampur kegelisahan. Ia memohon dalam hati, tolong, muncullah topeng Hahoe.